Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sahabat-sahabat KKIT dan ITM. Mari kita mengawali renungan dan juga sharing dan mengantar minggu pertama ini doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur bahwa Kau tuntun oleh bimbingan Roh Kudus untuk menekuni dan menyelami secara hidup kami. Sekian lama kami hidup, mungkin baru pertama kali ini kami secara khusus menyelami setiap relung-relung hidup kami. Sadar atau tidak sadar, Engkau selalu ada bersama kami. Engkau selalu hadir, dan Engkau selalu menopang kami. Renungan-renungan yang kami dalami setiap hari, sungguh membawa kami pada kesadaran bagaimana kami tidak ada tanpa Engkau. Kami tidak akan ada tanpa kerahiman. Dan kami ada justru menjadikan hidup kami sebagai sejarah cinta yang Kau tuangkan di dalam setiap diri kami, dalam setiap peristiwa. Dan kami menemukan bahwa seluruh sejarah hidup kami adalah sejarah Engkau sendiri yang semakin kami alami sebagai anugerah yang tak terhingga. Buatlah pada kesempatan ini kami dapat men-sharingkan satu sama lain sebagai anugerah yang kami ingin bagikan di dalam kelompok. Kami mohon semoga dalam renungan dan sharing-sharing kami semakin menemukan bahwa tidak hanya kami sendiri yang Kau bentuk, Kau dampingi, tapi setiap insan manusia selalu ada dalam hati-Mu. Buatlah kami semakin menyadari itu di dalam sharing-sharing kami. Dan tuntunlah kami dalam doa-doa kami selanjutnya. Dan lewat perantaran Ibu Teresa, kami mohon agar kami semakin mengalami Engkau lebih dalam lagi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mohon maaf saya mendampingi melalui rekaman video pada awal ini, karena saya harus memimpin misa di tempat online lainnya. Nanti setelah misa saya bergabung lagi pada saat pengantar minggu kedua. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyelami dalam sharing nanti bagaimana Tuhan sungguh-sungguh tidak hanya hadir, tetapi kehadirannya membentuk kita semua. Dan kita akan juga menemukan bagaimana Ibu Teresa dalam sejarah hidupnya sungguh-sungguh menemukan setiap harinya ia semakin mengalami Yesus secara nyata, dan ia alami itu dalam devosi-devosinya. Dan devosi-devosinya itu juga mengantar dia bagaimana dia semakin menemukan dalam setiap langkah-langkah hidupnya, devosi semakin membawa dia dekat pada Tuhan. Devosi semakin membuat dia mencintai Tuhan secara konkret. Bahkan dalam usia yang paling dini, di usia 3, di usia 12 tahun, dan 16 tahun, dia sudah menemukan pilihan hidupnya, yaitu mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Tentu, di awal-awal hidupnya dia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menjadi seperti yang kita kenal sekarang ini. Tentu, dia tidak pernah berpikir tentang akan hidup dan secara penuh membaktikan hidupnya untuk semua yang ada di Kalkuta. Tentu dia juga tidak pernah membayangkan bahwa yang ia mulai dengan tuntunan Tuhan itu ternyata membawa dampak yang luar biasa, tidak hanya di Kalkuta, tapi di seluruh belahan dunia. Dan kita yang ada di sini mengalami itu. Dan tentu, dia tidak pernah membayangkan bahwa ia diutus oleh Paus Yohanes Paulus II sebagai misionaris cinta kasih di tempat gereja tidak dapat hadir, di tempat Paus tidak dapat berkunjung, karena konflik, karena perang, karena perselisihan budaya, agama, dan lainnya. Tetapi sebagai misionaris cinta kasih, ia hadir di sana.
dengan kekuatan Tuhan. Sekalipun ditolak, pada akhirnya cinta mengalahkan kebencian, cinta mengalahkan perbedaan, atau bahkan cinta mengalahkan perang. Ibu Teresa diterima dimanapun ia berada. Dan dia tidak pernah melihat siapapun secara berbeda, meskipun orang melihat dia secara berbeda. Saya ingin mencoba membawa persiapan sharing nanti dengan PowerPoint yang sudah saya bagikan, PDF-nya kepada Bapak Ibu. Mari kita coba lihat satu persatu bagaimana secara Ibu Teresa membentuk diri kita, membentuk dirinya untuk semakin mencintai Tuhan. Panggilan hidupnya, ia semakin menemukan hati kudus Yesus itu adalah cintanya yang pertama. Sejak umur 5,5 tahun, ia telah menerima komuni pertama. Dan cinta itu untuk jiwa-jiwa telah ada dalam dirinya. Dan kita lihat di dalam foto sebelah kiri, ya, bagaimana senyumnya, wajahnya, sejak dari kecil, sejak dari bayi, dan sejak sampai ia akhirnya juga menjadi seperti yang kita kenal. Dan bahkan ia juga mempunyai relasi khusus dengan Paus Yohanes Paulus II. Hidupnya menjadi karisma dalam gereja. Dan inilah yang sebenarnya kita temukan. Bagaimana dalam usia yang dini, ia sungguh menemukan Allah yang nyata. Tidak dalam bayangan, tidak dalam kenangan, tetapi Allah yang ia hidupi dalam setiap nafas dan langkah-langkah hidupnya. Kalau kita melihat bagaimana ia dibentuk oleh Tuhan, ada momen-momen kebahagiaan dan momen-momen peneguhan dalam hidupnya. Dan di sini dia menemukan momen itu adalah ketika tahun 28 dia meninggalkan rumah. Sebagaimana tertulis di sini, aku memasuki kehidupan misi pada saat itu. Bila seorang misionaris pergi ke tanah misi, mereka tidak akan pernah kembali. Aku tidak pernah bertemu dengan ibuku lagi. Aku tidak pernah balik ke rumah. Dan apa kata ibunya? Ibunya mengatakan, letakkanlah tanganmu dalam tangannya, dan berjalanlah sendirian bersamanya, dan jangan melihat ke belakang. Dan itu perpisahan dengan ibunya. Dan pesan ibunya selalu membawa dia pada keyakinan. Menaruh semuanya pada Tuhan, itulah pilihan yang paling terbesar yang ia lakukan di awal hidup panggilannya. Dan kemudian, tahun 29 sampai 37, ia menjadi biarawati Loreto yang masih muda. Ia menyelami panggilannya, dan ia memberikan seluruh hidupnya, secara hidupnya untuk Tuhan. Kiranya ini juga menjadi inspirasi bagi kita, bagaimana kita menyelami secara hidup kita. Di titik manakah kita mengalami keputusan besar, bahwa kita memberikan hidup kita untuk Tuhan, dalam langkah hidup yang kita ambil. Mungkin pada saat itu kita tidak menyangka atau tidak menyadari bahwa keputusan itu adalah untuk Tuhan. Tetapi dalam perjalanan kita tahu, semua keputusan yang kita ambil untuk Tuhan membawa kita pada langkah-langkah hidup yang semakin dalam. Ibu Teresa dalam hidupnya selalu dituntun oleh keinginan mencintai Tuhan. Mari coba kita lihat video ini seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. Apa yang membuat dia semakin mencintai Tuhan dalam hidupnya? Tiada lain adalah kesungguhannya menjalani hidup ini untuk Tuhan. Dan semua peristiwa yang ia alami, semuanya membawa perjumpaan yang sangat intim dengan Tuhan Yesus. Kita lihat video. A few months ago, we went out
in Calcutta, and we picked up 4 or 5 people from the street. And we took them to our home for the dying. One of them was in a very bad condition. So I told the sisters, I'll take care of her. And I did for her all that my love could do. And I put her in bed. She took hold of my hand. And there was such a wonderful smile in her face. She said one word, thank you, and she died. She gave me much more than I gave her. She gave me her grateful love. And for 1 second, I reflected on looking at her, and I said, what would I have done if I was she? And my answer was, I would have tried to draw some attention to myself. I would have said I'm hungry, or I'm cold, or I'm dying. But she was so great. She was so beautiful in her giving. The poor are great people. They give us much more than we give to them. We must love them not by feeling pity for them. We must love them because it is Jesus in the distressing disguise of the poor. They are our brothers and sisters. They are our own people. Those lepers, those dying, those hungry, those naked, they are Jesus. That is why I say that our sisters and brothers, the missionaries of charity, are not social workers. They are contemplatives right in the heart of the world. They want to feel that freedom of poverty that comes of choice. We want to know, to understand the poor, we must know what is poverty. And that's why I call it freedom of poverty. We are free to love God, to love Jesus with undivided love, and to love our poor with undivided love. Bapak Ibu, kita menemukan sejarah hidup Ibu Teresa dari hari ke hari, tiada lain adalah sejarah perjumpaan dia dengan Tuhan Yesus, dan itu semakin membuat dia menemukan cinta yang tak terbagi adalah pilihan. Bukan suatu yang sifatnya otomatis. Ia memperjuangkan cinta itu, dan cinta itu selalu dia perjuangkan di dalam setiap sejarah, setiap peristiwa, setiap kejadian yang ia alami. Cinta tak terbagi akhirnya menjadi keutamaan, tetapi sebelum menjadi keutamaan, itu melalui perjalanan panjang yang kita sudah lihat dalam video tadi. Dari hari ke hari ia bergulat. Dan dalam buku Come Be My Light juga jelas, ia juga mengalami yang namanya kekeringan. Seolah-olah Tuhan tidak ada. Seolah-olah yang ada hanyalah penderitaan. Tapi di balik semua itu secara mengajarkan kepada dia kesetiaan untuk terus mencintai Yesus. Dan sampai pada titik akhirnya dia mengalami, diberi anugerah keutamaan oleh Tuhan untuk mempunyai cinta yang tak terbagi. Cintanya hanya untuk Tuhan Yesus yang membawa dia masuk dalam setiap sejarah hidup yang mempertemukan dia dengan orang-orang yang tersingkir dan orang-orang yang tidak diterima oleh orang lain, bahkan oleh orang yang adalah juga keluarganya sendiri. Kita tahu ada banyak cerita tentang Ibu Teresa,
Mari kita coba lihat dalam konteks hidup kita yang mungkin kita dapat juga sharingkan nanti. Mari kita lihat di sini bagian terakhir ya, dalam saya mencoba mengajak untuk melihatnya. Ibu Teresa mengatakan, hidup yang tidak dihidupi bagi sesama adalah bukanlah hidup. A life not lived for others is not a life. Ia menemukan dirinya berkembang dalam relasi dengan semakin banyak orang yang ia layani. Meskipun demikian, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan untuk orang lain itu hanya setetes air di samudera. Hanya bagian dari satu tetes yang memberikan kontribusi kepada dunia. Karena dunia begitu besar. Tetapi satu tetes itu, sekalipun kecil, memberi arti bagi Ibu Teresa. Karena dalam keterlibatannya bagi dunia, ia menemukan, ia ambil bagian dalam perutusan Yesus yang dia sebut sebagai aku membawa sedikit tetes air untuk dahaga Yesus. Maka mari saya mengajak untuk nanti setelah Rosario, setelah kita mencap-cap lagi pengalaman doa kita, mari kita bertanya lagi. Ibu Teresa menemukan kehadiran Tuhan yang kuat dalam sejarah hidupnya sejak kecil, khususnya melalui devosi pada hati Yesus yang Maha Kudus. Bagaimana dan di mana Anda mengalami kehadiran Tuhan secara kuat? Dan bagaimana setelah itu, sungguh Anda mengalami setiap hari mengalami kehadiran Tuhan menjadi kebutuhan kita untuk menemukan makna hidup kita. Selamat melanjutkan lagi dalam sharing nanti, dan nanti kita ketemu lagi pada waktu pengantar doa minggu kedua. Terima kasih. Saya kira mungkin kita langsung ya Romo, hari ini Romo akan memberikan pengantar pada minggu yang kedua. Apa mau pakai pertanyaan dulu Romo? Mungkin tadi ada yang mau tanya. Ya. Begini, sebelum saya ditanya, saya mau tanya dulu. Pertama, mohon maaf saya 2 kali Jumat ini, hari ini dan minggu depan, karena berbenturan dengan misa, tapi tetap dapat kita bergabung jam 8. Pertanyaannya satu, mungkin 3 orang saja yang menjawab. Jawabnya sederhana, sudah menemukan pola atau masih mencari pola tentang waktu yang ditentukan, apakah pagi hari atau siang atau malam sebelum tidur untuk berdoa, dan berapa menit, dan apakah selama seminggu tetap sama. Saya boleh meminta perwakilan saja 3 orang. Oke, jadi silahkan 3 orang. Apakah sudah menemukan pola? Dan yang jawab nggak harus yang sudah ya, boleh nggak juga silahkan. Siapa yang mau jawab ini? Nanti dapat hadiah loh dari Romo. Dapat. Hadiahnya renungan. Hadiahnya nanti door prize dari Bu Sinta nanti ya. Silakan. Siapa yang Bu Lucy, bagaimana saya mau tunjuk sekarang? Ya, saya tahu si Bu Lucy ada di situ. Bagaimana Bu Lucy? Bu Lucy. Romo, saya maaf, saya nggak mengikuti Romo yang pertama, kedua absen waktu itu. Apakah sudah menemukan pola dalam hari-harinya? Belum. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Oke. Pak Lodi bagaimana? Ya, silakan. Ya, silakan Selamat Astria. malam. Ya. Silakan. Selamat malam, Romo. Ya, Bu Astria. Saya sudah menemukan setiap malam jam 9 saya selalu atau lebih sedikit lah pasti berdoa. Novena, kemudian pagi bangun itu 4:30 jam 5 Rosario. Itu aja sih. Terima kasih. Baik.
Apakah yang dalam maksudnya waktu begitu itu ya? merenungkan bahan? Yang merenungkan Apa, bahan. Mo? Yang merenungkan bahan untuk direnungkan apakah digunakan Baik, atau sering. Sudah menemukan pola pagi, siang, atau Yang malam. BBMT itu loh Bu Astria, yang dikasih Romo. Mau perwakili. Yang bacaannya satu Oh, kali sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Oh, yang maaf, terakhir maaf. 7. Oke. Panggilan Kalau sebenarnya belum. nggak mengikuti pertemuan beberapa kali, baru kali ini. Jadi Oh, mungkin oke. polanya yang BBMT saya belum paham. Oke, berarti Oke. belum ya Romo berarti. Oke. Saya apalagi Romo. yang satu lagi? Oh, Bu Linda, silakan Bu Linda. Ya, Linda. Romo. Yang sudah menemukan Saya- apakah boleh sharing satu orang? Waktu Linda ya. Silakan, Bu Linda. Linda mau menjawab dulu, Mo. Silakan. Bu. Saya kalau tempat sudah menemukan Romo, kami berdua biasanya melakukan tiap hari itu di sofa ruang tamu kami. Tapi waktunya itu kami menentukan sesudah makan pagi, bukan jam Romo. Jadi sesudah makan pagi ya bisa jam 8, bisa jam 8 kurang gitu. Tapi kadang-kadang masih loncat Romo. Loncat-loncat sampai malam juga. Tapi nggak pernah lewat sih Romo. Itu Romo. Dia sudah ada pola. Berarti bersama-sama dengan Pak Wiranto. Iya. Sama-sama. Terus ditambahin nyanyi bersama, Romo. Ya, Oke. kami nyanyi bentuknya improvisasi Romo. Wah, luar biasa. Wah, inspiratif itu. Jadi Ya. berdoanya selalu bersama dan mengawali dengan nyanyian ya. Iya, karena saya ini yang ditanya apa nih Romo? Polanya Polanya yang sudah harian. Romo. Kalau polanya itu saya polanya itu artinya termasuk saya yang hari pertama hanya membaca kitab suci yang ayatnya yang dari Romo itu. Nah, terus hari masih bingung nggak tahu bagaimana. Jadi hari kedua saya membaca patokan dari Rosa yang dari Romo itu ada awalnya, terus kedua, terus ada yang first week itu kita baca karena kita nggak mengerti. Oh, terus menjadi lebih mengerti. Terus hari ketiga, 4 itu ayatnya buat kami susah sekali Romo, nggak ngerti saya itu karena saya tuh memang kami nggak pernah ikut kegiatan lain selain KKIT, jadi baca itu bingung. Tapi ya udah tetap kita baca. Terus hari kelima polanya kita melihat, kita biasanya kalau kadang-kadang berdoa begitu pakai nyanyian. Jadi kita mulai buka dengan nyanyian I have decided to follow Jesus. Kayaknya lebih in Romo. Tetap baca dan mulai belajar mengecap-ngecap itu hari kedua itu Romo. Tapi kita mulai merasain itu di hari kelima, keenam. Itu dengan nyanyian, dengan membaca dan guidance-nya yang dari Romo itu ya lumayan ada kemajuan sedikit Romo. Itu aja. Terima kasih Bu Linda, Pak Wiranto. Ya. Terima kasih, Mbak Nina. Teman-teman sekalian. Saya Teman-teman menikmati sekalian, Romo. memang- Bagaimana? Ya, kalau saya sudah menemukan pola, waktu juga biasanya saya nggak disiplin kalau doa, tapi kemarin saya coba untuk disiplin. Jadi saya bangunin Toha, suami saya Toha itu kami berdoa, tapi tempatnya berseberangan. Saya di sini, dia di sana. Gitu. Oh, dewe-dewe ya? Iya, kan katanya Romo sendiri-sendiri, ya sudah. Biasanya kita bareng, sekarang sendiri-sendiri. Soalnya kan memang historinya kan beda ya Romo, jadi masing-masing nggak saling mengganggu gitu. Jadi saya menikmati untuk history itu sampai, tapi belum selesai Romo, belum selesai sampai hari ini, maksud saya gitu, historinya masih panjang. Dan saya mau tanya juga nanti, apakah history itu dilanjutkan? Boleh? Ya. Ya, dilanjutkan terus ya Romo.
sampai Nanti nanti. saya tambahkan dalam penjelasan. Ya, Ya, intinya terima kasih untuk Bu Erlin untuk Makasih. sharingnya. Ya. Terima kasih Romo. Teman-teman sekalian, jadi kenapa saya bertanya demikian? Memang untuk pertama itu butuh effort, ya, karena penyesuaian waktu harian, lalu juga dinamika keluarga kan juga lain-lain ya. Mungkin yang sudah punya cucu, kalau ngomong cucu ya cucunya bangun ya berarti harus menyesuaikan lagi ya. Lalu juga dengan dinamika yang sudah dipakai doa seperti tadi ya, ada yang terbiasa dengan doa novena, ada yang biasa dengan doa rosario. Lalu mau doa apa lagi yang biasanya terbiasa kan lalu dilakukan ya. Bapak Ibu, yang penting adalah satu. Ini semua soal latihan. Latihan membangun dinamika harian yang diperuntukkan untuk saya mau waktu itu saya fokus. Ya. Jadi itu yang pertama saat ini. Tentu untuk memulainya menggunakan hal-hal yang sudah biasa kita lakukan. Nah, rosario, kalau belum bisa masuk-masuk ya. Jadi kan bahan yang saya tawarkan itu sebenarnya mulainya kan dari soal cerita ya, cerita kita. Maka sebenarnya yang paling mudah adalah melihat foto, merenungkan, melihat lagi kisahnya, menyentuh lagi kisahnya. Nah dari situ pelan-pelan mulai terbangun suatu proses saya menyentuh bahannya. Nah bacaan, kalau yang terbiasa sudah dengan bacaan, lalu kan dengan merenungkan misalkan Yeremia tadi ya, aku dibentuk dari dalam kandungan ibuku, ketika sebelum dilahirkan aku sudah ada di sana. Lalu kisahnya itu kan ketika saya menyentuh kisah saya sendiri, lalu membaca kitab suci itu, lalu kan mendapatkan semacam kayak frame-nya ya, oh saya tuh dalam kandungan ibu sudah dikehendaki oleh Tuhan misalkan. Lalu ketika melihat foto ini, melihat foto itu, oh ternyata memang Tuhan sudah memang mengendaki aku dengan konteks keluarga ini, saya diberi anugerah orang tua seperti ini, dengan teman seperti ini, dengan kakak seperti ini, dan semuanya itu sebenarnya sejak dari awal Tuhan sudah mengendaki kita ada. Nah, kesadaran itu sambil melihat sejarah diri sendiri, sambil membaca kitab suci, kita semakin dihantar untuk mengalami bagaimana Tuhan membentuk kita masing-masing. Nah, ini sebenarnya warming up Bapak Ibu. Jadi bahan doa yang minggu pertama saya berikan saja gambaran. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga masih tentang history ya. Nanti kita akan olah dari sisi berbagai macam sisi. Nah, yang penting Bapak Ibu jangan berhenti melakukan. Meskipun bingung ya mau bagaimana, tetaplah setia di waktu itu. Seandainya masih belum bisa masuk ke dalam bahan doa, pelan-pelan sambil doa rosario membaca bahan doa juga boleh. Kan rosario sudah biasa ya, sambil salam Maria, iki apa maksudnya itu gitu. Lalu sambil Santa Maria Bunda Allah, lalu membaca, merenung, foto dan semuanya. Intinya cobalah menggunakan apa yang sudah terbiasa dulu, pelan-pelan mengambil sikap. Kalau kemudian sudah terbiasa untuk menyediakan waktu 30 menit untuk duduk, merenung, pelan-pelan masuk ke sana. Harapannya adalah Bapak Ibu semakin mulai mempunyai kebiasaan untuk memberi waktu yang sudah diputuskan. Dan menggunakan waktu itu untuk merenungkan apa yang sudah disiapkan. Itu semua bantuan Bapak Ibu. Ya. Jadi ini pengantar dulu untuk proses dalam 1 minggu ini. Tentu teman-teman ada yang sudah masuk, ada yang dalam proses, ada yang masih mencoba mencari bentuknya ya. Tetapi pada dasarnya tetaplah setia pada apa yang sudah diputuskan. Kalau sudah memutuskan pagi bersama-sama ya, seperti Bu Linda dan Pak Winanto, ya enggak apa-apa. Lalu tadi Bu Linda juga mengatakan lebih mudah kalau dengan nyanyian dulu, silakan. Tidak ada hal yang harus bahwa ini dan itu harus seperti yang yang tertulis, tidak. Tapi yang penting adalah memulai. Nah,
karena itu doa pribadi yang sekaligus juga bisa dilakukan bersama-sama tempatnya ya, maka tidak ada dialog ya Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar memulai awal dengan lagu tidak apa-apa, lalu masing-masing hening dan masuk ke dalam dinamika doa masing-masing. Nah nanti setelah itu lalu mau sharing secara couple ya baik juga ya. Menceritakan itu tidak apa-apa, itu juga bagian dari dinamika doa. Kalau kita kan secara umum kita bersama-sama kan seminggu sekali setiap Jumat. Tetapi kalau couple memang mampu dan tersedia waktunya, kenapa tidak gitu. Karena lewat peristiwa ini semakin menemukan ada relasi yang dibangun lewat doa yang ditemukan di dalam kebersamaan waktu dan tempat dan akhirnya di-share yang dialami itu. Maka kalau Bapak Ibu semakin terbiasa secara couple ya melakukannya bersama-sama, artinya doanya dilakukan sendiri, tapi setelah itu sharing bersama-sama, itu baik karena pasti nanti ceritanya panjang. Pasti ada banyak cerita yang muncul ketika lewat doa Tuhan memberikan kepada kita masing-masing sentuhan-sentuhan atas sejarah atau cerita yang selama ini mungkin belum pernah tersentuh atau tersentuh tapi tidak sampai dalam gitu ya. Oke, jadi itu dulu review atas apa yang kita alami seminggu yang lalu. Sebelum saya masuk ke dalam tema minggu kedua, apakah ada pertanyaan yang mendasar tentang bahan, Bapak Ibu? Bukan soal teknis ya. Soal teknis itu tidak ada hal yang harus dikhawatirkan. Silakan Bapak Ibu menemukan bentuknya. Apakah ada pertanyaan seputar bahan yang diberikan minggu lalu? Oke, seputar bahan ya. Apakah ada yang ditanyakan seputar bahan? Tanya Romo. Oke, Ya, Bu silakan. Elin. Itu maksudnya yang kisahnya Ibu Teresa, itu saya mengaitkannya dengan perjalanan saya, lalu keterlibatan Tuhan, cinta Tuhan, dengan historinya Mother Teresa. Begitu betul ya, Romo? Ya, Betul ya, penting gini, Bu. Di sini sebenarnya saya memberikan bahan-bahan itu sebagai bahan yang membantu untuk dicecap-cecap. Contohnya Bu ya, kemarin ada pertanyaan dari Bu Rosa juga, itu bagaimana dengan renungan Ibu Teresa? Karena kita sepakat bahwa kita mau melakukan doa harian rutin ini bersama Ibu Teresa, maka baik kiranya tema-tema tentang Ibu Teresa menjadi tema yang mewarnai hari-hari kita. Maka saya memberikan cuplikan kutipan dari Ibu Teresa dari buku dan dari macam-macam ya, untuk misalkan gini Bapak Ibu, pas jalan-jalan ke pasar gitu ya, jalan beli belanja gitu sambil nyangking, maka baik itu ya di print, kan itu kan handout sebenarnya, bisa dikucel-kucel gitu, bisa dikantongi ya, ambil kerja gitu, itu di print saja bolak-balik, lalu dimasukkan kantong kemanapun pergi, lalu dicecap-cecap. Jadi cecap-cecap itu sebenarnya apa? Sambil berjalan, sambil ngopi, sambil naik kendaraan, misalkan pas ke kantor gitu ya. Nanti pas berhenti dibaca lagi, direnungkan. Jadi itu sebenarnya sepanjang hari kita itu mencecap-cecap apa yang di pagi hari, misalkan Bapak Ibu menentukan harinya di pagi hari, alami terus panjang hari dicecap-cecap. Maka mencecap-cecap itu bukan lalu hanya berhenti setelah doa, lalu ambil lagi 1 jam untuk mencecap-cecap, tidak. Mencecap-cecap artinya semua bahan-bahan itu setelah dibaca, kalau ada yang menyentuh, lalu seharian itu silakan disentuh, silakan di apa istilahnya ya, diulang-ulang sampai seolah-olah ada sesuatu yang mengisi hariku tentang tema itu. Begitu Bu Erlin, kurang lebih gambaran dinamika doanya itu. Setiap orang tentu akan unik. Jadi ya, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah karena doa, Bu. Doa itu tidak ada yang benar. Karena itu bimbingan Roh Kudus, maka ketika Ibu tersentuh untuk melihat historinya Ibu Teresa, historinya saya, dan historinya Tuhan, itu juga salah satu bagaimana Roh Kudus membimbing Ibu Erlin. Tapi juga mungkin ada yang lain dengan cara yang lain. Jadi yang penting adalah kita mempunyai pola yang sama.
Dalam satu hari kita selalu merenungkan satu hal atau dua hal yang tersentuh dalam doa atau dalam bacaan atau dalam kutipan-kutipan yang saya berikan dalam bahan. Iya, Romo. Semoga menjawab atau membantu apa yang Ibu tadi tanyakan. Iya, Romo. Untuk konfirmasi aja. Terima Makasih. kasih, Bu Elin. Saya tidak bisa baca ini karena terlalu kecil. Kau Nadia apa tuh? Itu ada yang minta Romo, minta bahan. Jadi ada yang baru mulai kelihatannya. Jadi apakah perlu mulai minggu pertama atau langsung aja masuk ke minggu kedua? Oh. Nggak harus minggu pertama, Romo. Silakan mulai dari Enak, minggu pertama. Kacau itu. Selain dari minggu pertama, tidak usah harus mengejar. Sekali memulainya baru minggu ini, mulailah dari minggu pertama. Karena itu ada dinamikanya. Dan lalu juga caranya adalah ketika menjalankan minggu pertama, tidak membaca minggu kedua. Nah, karena teman-teman sudah menjalaninya bersama-sama, kan tidak punya minggu kedua ya, maka kan belum saya berikan. Nah, bagi yang memulai hari ini, silahkan menerima minggu kedua, tapi tidak dibaca mulai dari minggu pertama. Salah satu Ignatius menawarkan cara berdoa dan demikian. Bukan banyaknya, tetapi dalamnya. Artinya, kita itu menerima bahan satu hari, nah membacanya ya satu hari saja. Jangan saya ingin menjalankan hari ketujuh gitu ya, padahal baru mulai hari pertama. Jadi, karena dinamika itu ada, dinamika dari bahan yang diberikan. Demikian jawabannya Pak ya. Ya, terima kasih. Itu teman-teman ya yang mungkin baru ikut hari ini, Bu Astria, atau yang lain masih banyak mungkin. Oke, ada pertanyaan yang lain tentang bahan? Ya. Mengenai bahan tidak ada hal yang sulit atau bingung atau bagaimana, tidak ada ya? Boleh tanya ya Romo? Ya, silakan. Silakan Bu Lindri. Berkaitan dengan bahan, hari 1 ke 2 itu kan sama ya Romo, terus 3, 4, Ya. 5, 6, saya mencoba membaca, memahami seperti itu Romo. Kemudian saya menemukan satu kalimat yang sampai saat ini itu masih menjadi ganjalan bagi saya. Untuk bahan, terus terang, saya merasa terdukung dengan bahan ini dan saya sungguh mulai bisa menemukan sedikit sejarah perjalanan hidup saya sampai sekarang. Ini cuma bagaimana saya memahami dari bacaan itu supaya saya bisa tahu gitu loh Romo. Seperti ini misalnya di pertemuan hari ketiga, keempat itu bacaan dari Yesaya. Saya menemukan ada ini Romo kalimat, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Sampai sekarang saya masih belum menemukan ini Romo. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Saya masih bingung itu Romo. Jadi Tuhan itu Gini, Bu. Gimana Mo? Baik Bu, terima kasih untuk sharing ini bisa menjadi referensi bagi yang lainnya. Ketika ada sesuatu yang kalau bahasa Ibu tadi mengganjal ya, sebenarnya kata mengganjal itu kan berarti ada sesuatu yang ingin dilihat lebih lagi. Jadi istilahnya menggerakkan hatiku dan ada sesuatu yang berkaitan yang dalam yang perlu aku lihat lagi. Nah, dalam hal ini kalau Ibu itu ingin mengulang lagi, ulanglah lagi. Jadi sampai Ibu merasakan ada sesuatu yang terus diulang sampai akhirnya kayak kita ngunyah Bu ya. Waktu kecil kan mengunyah makanan 32 kali ya. Kita diajarin sampai benar-benar rasanya itu masuk dan sampai akhirnya Ibu mengatakan cukup, lanjut ke bahan berikutnya. Itu satu. Lalu yang kedua, memang di sini kita melakukan dalam kelompok besar ya. Nah, ini nanti saya tawarkan setelah kita selesai bahan kedua nanti. Setelah nanti minggu keempat, kelima, tentu ada poin-poin yang ada yang misalkan butuh didampingi atau secara khusus ya. Nanti setelah minggu kelima, saya akan menyediakan waktu bila ada pribadi yang mau secara langsung online dengan saya, nanti akan saya beri waktunya. Tapi sekarang jalankan saja dulu, jangan lupa menulis dalam diary-nya ya.
Karena itu penting. Seperti Ibu tadi, Bu Riti tadi sama apa temukan, Ibu tulislah di sana. Apa yang mengganjal, apa yang diarahkan, dan kalimat apa saya yang menyentuh hati Ibu, ditulis saja. Dan itu kalau mau diulang lagi, diulang saja sampai Ibu merasa cukup, lalu lanjut dengan bahan berikutnya. Nah, nanti minggu kelima memang sudah rencanakan bagi teman-teman yang membutuhkan secara langsung dengan saya pribadi ya, apa namanya one-on-one ya, nanti saya berikan waktunya, nanti tinggal mencatat waktunya secara Zoom. Nanti saya akan berikan itu. Memang butuh kadang-kadang adanya klarifikasi dan langsung untuk dibicarakan. Selain di kelompok ya. Itu artinya ya Romo, berarti saya tetap yang masih mengganjal itu tetap saya cari, tapi saya tetap bisa mengikuti yang hari-hari selanjutnya ya Romo. Betul. Karena tema itu pasti akan terbawa lagi. Oh gitu. Jadi Ibu kalau sudah katakan cukup, lanjut saja. Nanti kan pasti akan tema yang sama muncul lagi. Ya. Jadi kayak gini loh Bu. Ketika kita sudah ada sesuatu yang sebenarnya kita tidak pernah perhatikan ternyata muncul, ya. Pasti nanti dalam cerita lain muncul lagi. Lalu dalam cerita lain muncul lagi. Nah, ketika ada muncul dalam cerita lain berarti ada sesuatu yang ingin ditawarkan dalam doa itu untuk kita dalami. Dan itulah menarik cara kitab suci membantu kita untuk menyentuh sejarah kita itu lewat cerita-cerita yang kok ceritanya beda tapi sebenarnya mengarah kepada yang sama tentang diriku ya. Itu dapat terjadi. Oke, begitu Bu Riti. ya. Matur nuwun Romo. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu. Bu Asteria masih komen ya. Ini Romo nggak mudeng katanya. Nanti mungkin dalam perjalanannya ya Romo pasti akan lebih jelas ya mungkin ya. Ini ada komen dari Bu Asteria katanya hehehe kok nggak mudeng gitu ya. Cuman nggak tahu. Mungkin Bu Asteria nanti sambil berjalan aja ya. Oke. Silahkan Romo dilanjutkan. Baik. Saya masuk ke bahan yang minggu kedua ya Bapak Ibu ya. Saya harap sudah mempunyai PDF-nya. Jadi tidak usah saya tampilkan di layar ya. Kita terbuka begini saja. Minggu kedua adalah pendalaman sejarah hidup kita, ya, pendalaman sejarah hidup pribadi. Jadi dalam bahasanya kita ingin lebih, ya, more ya, kita ingin lebih lagi melihat. Apa perlu saya share, Romo? Tidak perlu, daripada nanti hanya layarnya lihat layar teks ya. Ya. Saya juga bisa share sih sebenarnya. Oke, Romo. Ya, enggak usah kalau gitu, Romo. Ini aja bahan. Apakah sudah menerima bahan ini semuanya? Belum dibagi, ya? Romo. Belum dibagi. Oh, belum dibagi. Tadi sudah sama Rosa. Oh, belum dibagi ya Rosa ya. Yang belum dibagi ya? Belum Romo. Silakan. Menurut Romo kan memang ketika Romo mau menjelaskan baru dibagi. Ini sudah saya bagikan sekarang. Oh, oke, ya udah, silakan. Ya. Sekarang sudah Romo, sudah di grup. Oke, baik. Terima kasih Bu Rosa. Ini bahan ini yang minggu kedua ya. Baik, mungkin lihat ini aja ya sambil mendengarkan pengantarnya. Jadi Bapak Ibu, kita minggu pertama sudah melihat lembaran foto kita ya. Melihat lembaran foto kita, lalu melihat ada foto yang menyentuh, ada foto yang tidak menyentuh, ada yang menggerakkan hati kita, merasa sedih, merasa gembira. Itu ada berbagai macam pengalaman ketika kita menyentuh foto kita lagi. Nah, mengapa foto kita gunakan untuk mengawali dinamika doa kita? Karena itu adalah potret dari peristiwa yang pernah terjadi. Maka foto itu berbicara tentang suatu peristiwa di mana aku ada di situ, ya. Nah, dalam minggu kedua ini, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat lagi dalam konteks yang lebih luas ya. Tadi kan konteksnya kan diri kita ya. Diri kita itu berarti kan ada keluarga, ada orang tua, ada kakak adik, saudara-saudari, ada saudara extended family, ada sahabat, teman, semuanya itu di sekitar kita ya Mas ya.
Saya ingin mengajak Bapak Ibu kali ini untuk semakin melihat dalam konteks bahwa saya itu diciptakan juga bersama dengan dunia, ya. Artinya ada alam, ada burung, ya, ada gunung dan lain-lain, ya, selain manusia. Nah, biasanya Bu, Bapak Ibu, ya, dalam minggu kedua ini saya menawarkan doanya itu tentu pagi tetap doa tetap, mengambil waktu khusus untuk jalan-jalan di lingkungan. Kalau tempatnya bagus ya jalan-jalan di lingkungan. Kalau tempatnya apa istilahnya, asal jangan jalan-jalan di mall, ya. Kalau di mall nanti kan lihatnya kan belanjaan, ya. Jalan-jalannya itu di tempat yang ada alamnya indah dalam minggu ini. Mungkin kelompok yang sering ziarah Gua Maria Selasa atau Kamis itu mungkin dapat menggunakan waktu itu untuk duduk merenung sebentar, ya, sebelum pulang, ya. Kan tempatnya indah-indah itu, ya. Nah, cobalah ambil waktu dalam 1-2 hari, ya, dari dalam seminggu itu, kesempatan untuk menikmati alam, menikmati bagaimana alam semesta itu terjadi. Ya. Contohnya, kalau Bapak Ibu senang malam hari, lihat langit, ya, duduk, ya. Kalau dari rumahnya kelihatan langitnya itu banyak bintangnya, itu indah sekali. Ignatius itu sangat mendukung kami itu untuk selalu kalau malam melihat bintang, ya. Karena di situ ada berbagai macam peristiwa alam semesta yang kita tidak pernah bisa bayangkan, ya. Nah, padahal kan itu indah tiap malam. Cuma kita tidak pernah melihatnya secara khusus, ya. Nah, sambil mencari waktu seperti itu, tetap melanjutkan renungan tentang sejarah masing-masing, ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk coba melihat sejarah penciptaan diri kita sendiri dalam konteks penciptaan dunia, ya. Jadi gambarnya demikian. Saya tutup dulu, ya. Gambarannya demikian, Bapak Ibu. Ketika saya merenungkan bintang, ya, merenungkan langit, merenungkan alam, melihat semuanya, burung dan semuanya, lalu kan secara tidak langsung kita diantar untuk melihat, oh, mereka itu diciptakan, ya. Dan tidak ada yang sama, tetapi juga mereka bukan berbeda, mereka itu unik, gitu loh. Ya. Coba kita gunakan bahasa yang sebenarnya kalau kita lihat ini soal kekayaan ciptaan Allah. Mereka itu tidak berbeda. Mereka juga tidak sama. Tetapi mereka itu unik. Kalau kita lihat, kelihatannya sama, tetapi tetap cara perilaku dan semuanya unik, ya. Nah, sambil melihat bagaimana ciptaan itu terjadi, cobalah Bapak Ibu pelan-pelan membayangkan diriku diciptakan oleh Tuhan dalam doa, ya. Nah, ini bantuannya adalah dari Yeremia sama Mazmur. Saya sudah menulis dalam panduan ini, coba saya sharing lagi, ya. Ini saya bacakan. Dalam Yeremia 1:5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Nah, tadi Bu siapa tadi? Andrea, ya, yang tadi masih bingung, ya. Ini bisa dipakai untuk doa. Contohnya, Ibu tentukan waktu pagi hari, ya. Coba Ibu baca ini pelan-pelan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Coba Ibu ulang-ulang dalam cecapan-cecapannya. Tentu menyiapkan dulu posisi tubuh, posisi duduk, nafas dan semuanya supaya lebih tenang, ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Artinya sebelum saya itu ada, atau sebelum saya itu terbentuk semuanya. Aku sudah mengenal engkau. Kata-kata ini saja kalau kita renungkan, terus kita cecap-cecap, itu sudah dikenal oleh Tuhan sebelum saya itu ada, gitu. Artinya, sebelum saya menjadi janin dalam rahim ibu saya, Allah telah mengenal saya. Ini kan luar biasa, Bapak. Aku telah menetapkan engkau, ini loh, menarik. Bahkan Tuhan telah menetapkan, Tuhan telah punya
punya rencana tentang diriku sebelum saya ada. Nah, dalam Mazmur di sini adalah gambaran bagaimana setelah penciptaan. Ya. Setelah kita diciptakan pun juga Tuhan tidak serta-merta, ya udah, aku udah capek jadi Tuhan kamu, udah kamu urus sendiri ya, enggak. Tuhan itu selalu ada untuk kita. Di Mazmur 139 itu ya, 1-5, Tuhan mengenal dengan cara apa? Menyelidiki, mengenal aku dari belakang, dari depan, menaruh tangan di atasku ya. Dan di situ kita melihat bagaimana Allah itu dari saya sebelum ada sampai setelah ada pun Allah itu care gitu. Allah itu mengenal saya. Nah, ini kalau kita renungkan terus-menerus dalam konteks penciptaan semua ya. Lalu kita bisa melihat betapa agungnya ciptaan itu dan betapa agungnya diriku juga dalam ciptaan itu. Dengan mengagumi ciptaan Allah dan mengagumi diriku sebagai ciptaan Allah, lalu aku menemukan Allah itu Maha. Nah, ini Bapak Ibu yang saya tawarkan dalam minggu kedua itu, dari sejarah kita, dari sejarah dunia, dari sejarah semuanya, kita melihat Allah itu agung. Dan Allah itu tahu satu persatu. Nah, rahmat yang dimohonkan adalah apa? Mengagumi Allah yang begitu luar biasa ini. Silakan Bapak Ibu, mohon rahmat yang lainnya pun, saya usulkan, cobalah mohon rahmat untuk mengagumi Allah. Mungkin selama ini kita berpikir Allah itu agung ya, kita merasa Allah itu agung. Apakah sungguh-sungguh aku secara khusus dan secara unik melihat keagungan Allah itu dalam seluruh ciptaan dan diriku sendiri? Ini akan ada banyak konsekuensinya Bapak Ibu. Tetapi tetaplah masuk dulu ke situ, masuk ke tema mengalami keagungan Allah. Maka dalam paragraf ketiga, Tuhan telah menciptakan gambaran akan keilahiannya melalui berbagai peristiwa dan pengalaman sejarah setiap hidup manusia. Maka kita coba dengarkan bagaimana karya penciptaan Tuhan itu pada minggu kedua ini. Ya. Saya kembali ke minggu pertama ya Bapak Ibu ya. Minggu pertama kan kita lihat foto kita ya, untuk lebih bisa merasakan tune in ya dengan kehadiran Allah kan lewat apa yang kita punya ya. Nah, minggu kedua ini kita keluar melihat alam semesta, melihat sekitarnya, maka baik jalan-jalan. Nah, dalam jalan-jalan itu coba dengarkan bagaimana Allah terus menciptakan. Bagusnya ya Bapak Ibu ya, kalau ada kuncup bunga atau sesuatu yang baru muncul itu ya, coba lihat itu sambil memandang pelan-pelan. Tidak apa-apa, orang lain pada bilang ini orang lagi stres kayaknya nih ya. Tidak apa-apa kok. Jadi kalau kita di taman gitu lihat kuncup bunga memandangi gitu sambil tertawa gitu ya, mungkin orang lain bilang ini orang lagi stres nih. Nggak apa-apa, saya sedang tua kok. Nah, coba lihat di situ bagaimana keagungan Allah lewat peristiwa sekuncup bunga yang dari kecil lalu menjadi besar. Itu saja sudah melihat bagaimana keagungan Tuhan. Semakin banyak dalam minggu kedua peristiwa itu ada, kiranya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan rahmat semakin melihat keagungan Tuhan dalam berbagai macam peristiwa. Nah, mungkin baik di dalam setiap kali doa, pertanyaan reflektif ini bisa digunakan. Ambillah satu saja, tidak usah semuanya ya Bapak Ibu ya. Kalau ada satu yang membantu silahkan diambil, kalau tidak ada yang membantu ya tidak apa-apa. Yang penting setiap kali berhenti doa 30 menit itu ambil waktu 5 menit untuk mencecap-cecap sambil melihat, merefleksikan apa sih yang Tuhan tawarkan pada doa yang baru saja selesai ini. Nah, saya memberikan beberapa pertanyaan reflektif yang untuk membantu mencoba melihat apa yang ditawarkan dalam pengalaman doa yang baru selesai. Contohnya, kalau
masih ublak-ublak soal duduk ya Bapak Ibu ya. Nah, mulai bertanya, bagaimana ritme doa harian saya misalkan ya. Tidak apa-apa kalau memang masih menemukan mencari bentuk, waktu dan tempat, silahkan. Tetapi sambil mencari bertanya, kenapa saya masih belum menemukan ritme ini? Nah, bila sudah menemukan, pencerahan apa yang dialami dalam setiap doa yang dialami, yang baru selesai. Nah, semakin dalam pertanyaannya, ya, kan awalnya lewat apa yang saya alami, yang saya temukan, toh. Nah, kalau semakin mampu untuk melihat lebih dalam lagi, wajah Tuhan itu seperti apa yang kuat aku alami dalam doa yang baru selesai. Wajah Tuhan yang membelai, wajah Tuhan yang menemani aku, wajah Tuhan yang mendampingi aku berjalan di samping, wajah Tuhan yang menopang, wajah Tuhan yang mengajari aku bangkit, wajah Tuhan yang membuat aku semakin melihat harapan. Nah, ada banyak wajah Tuhan dalam konteks hidup kita masing-masing. Nah, tadi kan kita melihat alam semesta ya Bapak Ibu ya. Cobalah lihat wajah Tuhan apa yang hadir di dalam alam semesta. Yang pure ya, yang belum dirusak oleh arogansi manusia dengan segala macam. Yang sungguh-sungguh hadir menawarkan kepada kita. Nah, pertanyaan lebih dalam lagi. Ketika Ibu Bapak menemukan dalam sejarah doa-doanya, sejarah itu dalam doa-doa, kemungkinan ada beberapa yang dihantar untuk diteguhkan kembali. Oh, disinilah aku mengalami crossroad ya, persimpangan jalan. Artinya apa? Ada keputusan besar yang aku lakukan di saat itu. Nah, dalam doa ketika kita menemukan adanya crossroad, itu baik mengambil waktu untuk menyentuhnya. Crossroad itu bisa saja ketika memutuskan untuk menikah, ya, atau memutuskan untuk istilahnya membawa keluarga untuk pindah misalkan ya, salah satunya ya. Atau seperti saya, crossroad ketika saya mau memutuskan untuk ditabiskan gitu ya, menerima tabis. Ya, ada peristiwa-peristiwa dalam hidup kita yang benar-benar akhirnya dengan keputusan itu ada pengalaman-pengalaman yang berikutnya yang aku alami sekarang, yang besar ya. Nah, kalau Bapak Ibu semakin dalam lagi ya, mungkin dapat bertanya, apakah Anda lebih mudah menerima diri saat ini? Bila belum, bersediakah Anda dituntun Tuhan dengan memohon rahmat dalam doa-doa harian selanjutnya? Dituntun untuk apa? Menerima diriku. Jadi ini ada gradasinya, pertanyaan reflektifnya. Pertanyaan yang mulai dari soal bentuk doa, waktu dan semuanya dilihat ya. Lalu sampai pada akhirnya pengalaman melihat wajah Tuhan. Sampai pada akhirnya ada keputusan-keputusan besar dalam hidupku. Jadi kalau kita lihat lembah dan bukit ya, puncak dan lembah itu kan ada ya Bapak Ibu ya, kita punya lembah apa namanya puncak dan bukit. Mungkin dapat juga Bapak Ibu membuat 4 lembah, 4 bukit misalkan ya dalam sejarah hidupnya. Tapi kali ini kita lebih melihat dulu dinamika sejarahnya, bukan membuat apa namanya ada berapa banyak keputusan dalam hidup yang besar, tidak, tapi ambil saja satu saja dulu untuk dicecap-cecap. Karena kita masih sampai minggu kelima, kita akan menekuni konteks penciptaan. Nah, kita masuk dalam minggu kedua ini adalah penciptaan dunia di mana aku ada di dalamnya. Baik. Yang jelas adalah demikian. Tetaplah terus setia dan jangan berhenti. Bapak Ibu sudah mulai 1 minggu. Sudah ada 7 hari Bapak Ibu mengalami. Maka lanjutkanlah minggu kedua. Godaan semakin besar Bapak Ibu. Apa? Untuk berhenti. Karena aduh baru minggu kedua udah gini beratnya toh, masih ada 34 minggu. Tapi dibalik cara berpikirnya. Saya sudah 7 hari berjuang. Kenapa untuk 1 hari besok saya nggak berjuang? Saya sudah lebih dari seminggu berjuang, maka untuk minggu ini saya juga akan berjuang. Nah, jadi kita lawan segala macam godaan untuk berhenti
dengan membangun motivasi bahwa Tuhan telah menyiapkan rahmat besar pada Anda. Saya yakin. Karena apa? Saya mendampingi banyak orang yang mengalami setelah akhir itu ada banyak hal yang terjadi. Dan ini bukan sekali saja. Ada beberapa kelompok yang sudah saya dampingi dan mereka menemukan. Maka di sini kesetiaan dan kesungguhan itu selalu dimohonkan, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu mencatat dalam doa yang dimohonkan. Berilah aku kesetiaan untuk terus melanjutkan meskipun bosan. Meskipun aku nggak tahu. Meskipun saat ini aku bingung, tidak apa-apa Bapak. Tetaplah mohon terus. Mohon terus sampai Bapak Ibu mengalami dinamika yang nanti pada saatnya semakin masuk. Demikian ya Bapak Ibu ya. Maka saya tawarkan rahmat yang dimohonkan dalam minggu kedua tetap sama seperti minggu pertama, pencerahan akan kehadiran Tuhan ya. Jadi tema kita kan tetap semakin terus merasakan kehadiran Tuhan ya. Tapi di sini dalam minggu kedua, Bapak Ibu melihat di dalam masyarakat ya, dalam situasi selain alam masyarakat, ada orang yang suka, ada yang duka, ada yang berjuang, ada yang malas dan semuanya ya. Jadi aku ini ada dalam dunia yang kompleks seperti itu. Ya. Maka cobalah terus melihat kehadiran Tuhan. Dan Bapak Ibu adalah KKID dan ITM ya. Itu persis seperti Ibu Teresa. Ibu Teresa selalu berjuang menemukan Tuhan di dalam orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang ditindas. Dan inilah saatnya Bapak Ibu menyentuhnya secara pribadi dalam doa. Dan tidak lupa puji dan terima kasih kepada Tuhan karena telah menciptakan dunia dan diriku. Jadi rahmat yang dimohonkan selain saya terus mengalami kehadiran Tuhan, tapi juga terima kasih bahwa saya telah diciptakan. Kalau boleh saya bertanya Bapak Ibu, tidak usah dijawab. Pernahkah aku mensyukuri penciptaan diriku? Atau juga pernahkah aku mensyukuri penciptaan orang yang aku tidak dapat berjumpa secara hati? Jadi di sini kan sebenarnya bersyukur tentang diriku juga sama dengan bersyukur tentang orang lain. Nah, maka kan dalam pertanyaan refleksi yang keempat yang tadi saya sebutkan, jika Anda masih belum dapat menerima diri Anda, mintalah rahmat supaya Tuhan membantu Anda untuk menerima diri Anda. Dan ini dimohonkan, Bapak. Ini bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal kehendak saya mau supaya aku mengenal diriku. Sehingga dengan demikian aku juga terbantu mengenal orang lain. Demikian ya Bapak Ibu ya, jadi konteksnya adalah melihat diriku dalam konteks penciptaan dunia, alam semesta, sampai juga akhirnya juga aku melihat orang lain pun juga bagian dari alam semesta. Dan kita mohon rahmat semakin mendapat pencerahan dan terima kasih atas penciptaan itu. Aku, mereka, Anda, dan semua menjadi kekaguman akan penciptaan Tuhan. Baik, masuk ke dalam bahan doa. Ya. Seperti yang kemarin sama minggu lalu pengulangannya. Hari pertama dan kedua ambillah kitab Kejadian penciptaan tentang langit ya dengan segala macam benda-bendanya. Lalu melihatlah juga tentang manusia yang diciptakan di dalamnya ya. Di sini yang paling penting ditawarkan adalah menikmati Bapak Ibu. Jadi jangan apa ya istilahnya ini gimana ya bentuknya ya gitu ya. Itu nanti jadi lanturan. Menikmati. Jadi seperti Ibu kalau lihat Bapak Ibu lihat ikan hias ya, wah kagumnya bukan main. Itu yang saya maksudkan. Menikmati ciptaan Tuhan. Bukan berpikir tentang ciptaan Tuhan, bukan berpikir tentang ini gimana ya jadinya ya, enggak. Menikmati. Karena ciptaan Tuhan itu semakin dinikmati, semakin mengagumkan. Kalau Bapak Ibu senang snorkeling atau senang diving, itu sangat menarik. Saya pernah diajak sama Romo Moko kakak saya diving gitu ya. Wah luar biasa indahnya sekali. Lihat
lihat taman laut di bawah ya. Waktu itu kami pergi kemana saya lupa ya. Nah, hari pertama, kedua sama. Hari ketiga, keempat lewat Mazmur. Di sini Mazmur tentang bagaimana Tuhan menciptakan dunia dan bagaimana juga menciptakan saya dan bagaimana sang pemazmur memuji sang pencipta. Silakan diulang-ulang, disiapkan. Hari kelima keenam kita ambil Kisah Para Rasul 17. Dalam kisah itu kita lihat bagaimana dalam perjanjian baru pun, ya. Karena kalau tadi kan konteksnya perjanjian lama ya, Kejadian, lalu Mazmur. Nah, dalam perjanjian baru pun kisah penciptaan itu terjadi. Dan apa yang dialami dalam ini kan ada kisah, nanti Bapak Ibu baca sendiri saja, bagaimana dalam kuasa alam itu para rasul melihat kuasa Allah. Hari pertama sampai hari ke-6 kita memakai perjanjian lama dan perjanjian baru. Bila Bapak Ibu punya atau ketika membaca bacaan lain ya dari kitab lainnya dan itu menyentuh, silahkan digunakan. Nah, dalam Mazmur 8 dan 103 ini yang saya usulkan untuk pengulangan, mari kita lihat ya. Kita lihat Mazmur 8 saja dulu. Kalau Bapak Ibu mau pakai Alkitab, di aplikasi itu ada di Android, Alkitab namanya Alkitab TB, Deuteroponika. Deuteroponika itu adalah yang diakui oleh LAI ya, antara gereja Katolik dan gereja Protestan yang dipakai bersama-sama. Ini bagus sekali karena mudah sekali untuk mencari ayatnya. Di sini ada, kita ambil Mazmur ya, Mazmur 8. Kalau kita lihat Mazmur 8, Mazmur 8 itu sama tentang seperti yang di 139, tapi di sini konteksnya adalah manusia indah sebagai makhluk mulia, judulnya. Jadi sini Mazmur menggambarkan begini, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan mendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Ya. Jadi di sini Mazmur melihat bagaimana aku tuh kecil ya, aku sangat kecil enggak dibandingkan Allah sebenarnya kecil, tapi bagi Tuhan luar biasa yang sekecil ini. Jadi dalam kehinaanku, dalam kekecilanku, aku melihat keagungan Tuhan. Nah ini Mazmur 8 ya. Nah saya menawarkan dalam pengulangan itu sambil membaca Mazmur 8 atau Mazmur 103, itu untuk melihat bagaimana tolong dibagikan ke dalam kelompok. Saya punya video bagus sekali bagaimana manusia itu kecil, tetapi manusia itu dalam kekecilannya mewartakan gambaran Allah. Ada videonya, nanti saya berikan, itu bisa buat imajinasi ya. Baik, kira-kira itu yang akan menjadi bahan dalam seminggu, ya, minggu depan. Nah, berikutnya yang ingin saya tawarkan pada Bapak Ibu, cobalah dalam jalan-jalan ya, dalam waktu sela-sela, meskipun bukan waktu doa yang ditentukan, coba sambil membayangkan misteri penciptaan Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan semuanya ya. Ternyata Tuhan itu terus menciptakan. Bukan hanya sekali saya lahir tapi lalu enggak. Ternyata Tuhan itu terus menciptakan lagi. Nah,
Itu suatu misteri tentang bagaimana aku dibentuk oleh Tuhan setiap hari, tanpa henti. Cobalah sambil nanti mencap-cap, merasakan bagaimana diriku itu terus dibentuk oleh Tuhan, dan inilah sesuatu yang tak bisa dibayangkan. Tuhan tidak berhenti menciptakan kita sebagai pribadi. Nah, dengan kata lain, selamilah keagungan Sang Pencipta dalam alam semesta, dalam ciptaan yang kita lihat, dan dalam diri kita. Itu key point dalam minggu kedua. Menyelami keagungan Tuhan. Baik, saya memberikan kisah Mother Teresa dari sini tentang Mother Teresa sudah kagum dengan Tuhan itu sejak umur 5,5 tahun, Bapak Ibu ya. Dan pada usia 12 tahun dia mengalami crossroad, persimpangan yang keputusan besar dalam hidupnya. Dalam usia 12, dia memutuskan untuk masuk biara. Tapi itu sudah dimulai dari usia 5,5 tahun. Dia punya devosi pada hati Yesus Maha Kudus ya. Nah, coba kita lihat keputusan-keputusan besar kita. Sesungguhnya karena kita kagum pada Tuhan. Semua keputusan besar kita yang sampai akhirnya menuntun kita ke sini, karena kita ada relasi dengan Tuhan. Dan keagungan Tuhan itulah yang membuat aku berani mengambil keputusan. Tapi itu tidak dapat serta-merta saya hari ini putuskan lalu bisa mendapat. Enggak. Mengalami keagungan Tuhan itu butuh proses, butuh dicecap-cecap, dan inilah yang kita ingin alami di dalam minggu kedua. Semakin kita mencecap itu. Maka pengalaman Ibu Teresa saya tawarkan sebagai referensi bagaimana Ibu Teresa dari Kalkuta sudah dari kecil dia dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang besar yang kita kenal sekarang. Aku mengenal engkau sejak dalam kandungan ibuku, bahkan sebelum aku ada. Ya. Dan inilah misteri penciptaan. Baik Bapak Ibu, kira-kira ini yang akan menjadi bahan kita. Apakah ada pertanyaan tentang bahan yang baru saya sampaikan? Oke, silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Saya kira Sepertinya, nanti sudah tidak ada Romo, nanti bisa ya. kita akhiri ya Romo. Ya, baik, silakan Mbak Win, saya serahkan. Oke, terima kasih Romo. Nanti teman-teman bisa ngulang ya di ini pengantar yang minggu kedua saya akan juga berikan ya. Saya usahakan malam ini sehingga bisa dinikmati oleh semua teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke doa dan nanti kita akan akhiri ya perjumpaan ini. Kita mau dengarkan sebuah lagu judulnya Come Be My Light. Come follow me.
Kita akan akhiri dengan doa penutup. Santa Teresa dari Kalkuta, Engkau telah mengizinkan kehausan cinta Yesus disalib menjadi api yang berkobar di dalam dirimu, sehingga Engkau menjadi cahaya cintanya untuk semua umat manusia. Jadilah pengantara kami kepada hati Yesus, agar kami dapat mengikuti panggilan Allah seperti Engkau. Ajarilah aku bagaimana mengizinkan Yesus menebusi dan memiliki seluruh diriku, sehingga hidupku juga dapat memancarkan cahaya dan cintanya untuk sesama. Amin. Amin. Mohon berkat Romo, Tuhan serta kita. sekarang dan selama-lamanya. Semoga perjalanan doa Bapak Ibu, perjalanan dinamika perjumpaan dengan Tuhan yang dilalui setiap hari dalam kesetiaan, waktu yang telah ditentukan untuk memberikan waktu, tenaga, semuanya dibimbing oleh Tuhan, senantiasa berbuah dan senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.